Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah patologi kehamilan 4, yaitu mengganti yang Rabu besok. Rabu besok saya nggak bisa, jadi alhamdulillah kalian bisa semua hari ini ya, karena Sabtu ini kosong kan ya. Oke. Ya, kalau kuliah kemarin udah dipelajari lagi ya, embriologi sudah makin mengerti? Belum? Ya nggak apa-apa, kita sekarang ke patologi kehamilan 4. Ini ada beberapa pembahasan ya tentang kehamilan ganda, inkompetensi serviks, polihidramnion, kelainan letak, dan disproporsi kepala panggul. Ya. Kita mulai dengan kehamilan ganda ya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang mengerti boleh tanya ya. Tadi bahan ini sudah saya sampaikan ke ketua kelasnya. Jadi definisinya kehamilan ganda itu adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Ya. Jadi bisa gemeli, bisa triplet, bisa quadruplet, ya, dan sebagainya. Ya, jadi semakin banyak janinnya, itu semakin kecil angka kejadiannya, ya, semakin jarang. Nah, sekarang ini kita lihat di sini frekuensinya ya, semakin banyak bayinya semakin kecil, dan artinya juga semakin berisiko bayi ini lahir prematur ya, karena ruangan rahim itu ya nggak cukup kalau terlalu banyak ya. Jadi ada batasan-batasan, makanya dia bisa terjadi persalinan prematur. Jadi rahim itu punya batasan ya. Kalau dia sudah terlalu melar, maka dia akan terjadi kontraksi. Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini, bahwa wajar kalau bayi-bayi kehamilan ganda itu lahirnya bisa prematur. Ya, termasuk kondisi lain yang membuat rahim ini melar. Contoh polihidramnion. Ya,
Jadi kalau dia melahar, dia risikonya kontraksi. Ya. Jadi sama, bisa ada risiko terjadi persalinan prematur. Karena itu, ya, kita harus siap pada kehamilan kembar, ya, kehamilan ganda itu kita harus siap dengan perawatan neonatologinya. Ya. Oke. Etiologinya ini bisa berhubungan dengan herediter, ya, bangsa, umur, paritas, dan yang sekarang ini karena obat-obat induksi ovulasi. Jadi obat-obat untuk program hamil, ya. Jadi ovulasi itu seperti kita jelaskan kemarin bahwa sel telur itu akan berkembang cuman satu yang berkembang karena dia dominan, karena dia mempunyai reseptor FSH yang lebih tinggi sehingga FSH-nya yang walaupun dosis kecil dia tetap berkembang. Sedangkan mempunyai reseptor FSH lebih rendah, maka dia tidak akan berkembang, dia menjadi regresi. Jadi sel telur itu yang dirangsang oleh gonadotropin itu banyak, keluarnya banyak, tapi yang berkembang cuma satu yang mempunyai reseptor terbaik. Jadi itu yang disebut folikel dominan, ya, atau folikel digraf. Nah, umumnya satu. Sedangkan pada induksi ovulasi disengaja itu kita induksi sel telurnya itu keluar banyak secara disengaja, ya. Nah, ini juga kita sebut dengan kontrol ovarian hiperstimulasi, ya. Jadi COH, ya. Jadi ini dikontrol, si telurnya dikasih obat-obat induksi ovulasi, ya, baik dengan clomiphene citrat maupun dengan rekombinan FSH, ya, kan gonadotropin FSH, ya kan, kita berikan rekombinan FSH sampai pada dosis tertentu sehingga kita dapat telur yang banyak, ya, dengan itu apa namanya kondisi hiperstimulasinya, baru kemudian kita lakukan pemecahan sel telur. Apa yang membuat sel telur pecah? Kemarin LH, ya, LH kita berikan. Nah, LH ini bisa dalam bentuk LH ataupun dengan kita berikan HCG, ya. Jadi kita suntik lagi untuk pemecah telur, pecah dia, keluar banyak. Jadi telur yang keluar nggak cuma satu, ya, sehingga banyak. Nah, ini obat-obatan induksi ovulasi ini itu sekarang sebagai kontributor, ya. Nah, kalau misalnya kita lakukan pembuahan konvensional hanya dengan berikan obat induksi ovulasi, maka sel telur tadi dibuahi oleh sperma masing-masing, ya, sehingga sel embrio yang terbentuk itu kebanyakan adalah dizigotik. Jadi telurnya beda-beda, gitu ya. Jadi menjadi individu yang beda-beda. Sama dengan inseminasi, ya sama. Tapi kalau misalnya bayi tabung IVF itu caranya beda. Sel telurnya setelah terbentuk tadi, ya, setelah gede, ya, kemudian di pick up, ya, dicoblos lewat vagina, terus disedot, telurnya diambilin tuh dari folikel. Dapat telur banyak, kemudian dilakukan konvensional, bisa dikasih sperma biasa di jalan, atau ICSI, si telurnya ditusuk sama sperma, jadi embrio. Nah, embrio ini sekarang lebih banyak di freeze, ya, dibekukan, baru kemudian rahim ibu disiapin supaya desi-2-nya menebal, baru ditransfer, jelas. Nah, transfernya ini dulu itu bisa 3 embrio dan sebagainya, sekarang 2 embrio, ya. Bahkan ada negara yang sudah single embrio karena angka keberhasilannya yang lumayan tinggi. Artinya dengan sengaja dimasukin lebih dari 1 embrio. Ini salah satu penyebab daripada kehamilan ganda, ya. Jadi saat ini kehamilan ganda itu lumayan banyak karena program-program kehamilan, ya. Oke.
Kemudian faktor penghambat pertumbuhan dini dari hasil konsepsi itu dia akan mengakibatkan terjadinya suatu monozigotik, ya. Jadi tergantung dari kapan hambatan terjadi, saat morulakah, ya, atau saat blastulakah, ya, atau saat sebelum primitive streak terbentuk, ya. Nah, jadi tergantung. Kalau misalnya saat morula itu kan masih sel-sel, ya, sel-sel. Kemarin kita udah belajar embriologi, ini nyambung nih, ya. Kalau saat morula masih sel-sel gitu, dia pecah, lepas, maka masing-masing sel ini akan membuat selnya masing-masing, embrionya masing-masing menjadi dua individu yang berbeda. Jadi dia akan menjadi embrio janin, ya, yang berbeda, lepas, gitu, ya. Sampai sini jelas, ya. Nah, kalau terjadi saat primitive streak, kemarin saya bilang pada saat sudah ada primitive streak, dia sudah ada plate, ya, dia membelah, gitu, ya. Dia akan jadi embrio sendiri. Ini embrio sendiri menci ono sing kancet. Ini yang menyebabkan terjadinya kembar dempet, ya. Apa bahasa kembar dempet? Kembar siam. Bahasa lainnya, ya, oke, kira-kira gitu, ya, kembar dempet. Jadi tergantung dari lepasnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini, sebenarnya manipulasi genetik itu bisa. Jadi begitu terjadi embrio morula, ya, diambil satu sel, dia akan berkembang lagi. Saya diambil lagi satu, dia berkembang lagi jadi embrio-embrio yang berbeda. Dan ini mempunyai kromosom yang sama. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya begini, ya. Kalau misalnya si embrio yang ini ditanam, sisanya di freeze, kemudian ini jadi bayi, kemudian 2 tahun lagi ini dimasukin lagi, jadi bayi dengan genetik yang sama. Jadi dia kembar beda tahun, monosigot beda tahun. Jadi ini sudah bisa sebenarnya secara ini sudah bisa dikerjakan, ya. Nah, itu termasuk cloning, ya. Nah, tapi semua kita dibatasi oleh etika, ya. Dan kembar yang dihasilkan tadi itu monosigotik, artinya kembar identik, ya. Sampai sini jelas? Oke. Nah, jenisnya ini tadi sudah saya sampaikan, monosigotik itu dari satu ovum terjadi pada sepertiga kehamilan ganda. Sedangkan disigotik itu berasal dari 2 ovum. Jadi sama kayak tadi, ya. Nah, yang sekarang terjadi itu sudah terjadi sekarang, ya. Itu begitu dilakukan fertilisasi in vitro, ya, sudah dibuahin di luar jadi embrio, ya. Kemudian dicowel satu sel, dicek kromosomnya ada nggak aneuploidi, ya. Kalau misalnya nggak ada, bagus, semuanya bagus, ya, dia normal atau low grade, masalahnya low grade, ya, dia itu artinya embrio ini kondisinya baik. Kalau ditanam hampir pasti dia hamil, dia nempel. Kemarin kan kalau kita katakan hamil kalau dia udah nempel, hatching, ya. Nah, jadi artinya sekarang teknologi itu udah ada dan sudah dikerjakan. Jadi nggak cuma dari morfologi itu cuma lihat embrio, tapi juga sudah lihat kromosomnya. Pemeriksaan ini namanya PGT-A, ya. Nah, pertumbuhan janin ini cenderung lebih kecil dibandingkan kehamilan tunggal, ya. Dan kecenderungan terjadi partus prematurus
Dan pada monosigotik ada kemungkinan anastomosis pembuluh darah plasenta janin yang satu dengan janin yang lain. Dan ini bisa menyebabkan akardia, ya, atau twin to twin transfusion syndrome. Ya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kecenderungan infarksi prematurus itu ya wajar ya karena melarangnya tadi. Karena itu pada bayi kehamilan ganda kita harus siap dengan penanganan perinatologinya, neonatologinya. Ya. Sudah saya sampaikan kemarin masalah surfaktan dan sebagainya, kita harus siap dengan itu. Kita harus siap menangani pasien-pasien bayi dengan risiko respiratory distress syndrome dan sebagainya dengan model surfaktan, kapan kita berikan, atau kita berikan maturasi paru, kapan kita berikan. Jadi semua itu berconnected dengan kemarin. Ya. Coba pelajaran kemarin di-review lagi. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian pada monosigotik itu kan satu plasenta. Monosigotik, satu plasenta. Satu plasenta terbelah menjadi dua, menjadi masing-masing dua embrio. Dia akan mempunyai, kemarin saya sudah sampaikan, dia akan ngelipat gini, si itunya saya jadi tali pusat. Satunya lagi juga cek jadi tali pusat. Jadi ada dua tali pusat nempel di satu plasenta. Sampai sini jelas? Kamu bayangin ya, ini nempelnya plasenta tadi di situ. Ada satu plasenta yang nempel di tengah, tali pusat nempel di tengah. Yang satunya di pinggir. Kira-kira yang mempunyai aliran darah lebih bagus yang mana? Nah, makanya yang di pinggir bisa berisiko bayinya kecil. Nutrisinya lebih kurang dibanding satu. Jadi bayi kembar itu punya risiko memang pertumbuhan janin ini menjadi bisa yang satu gede, satu kecil. Kalau di zigot, plasentanya masing-masing beda, jelas. Ya. Nah, udah gitu plasentanya ini satu, tali pusatnya satu, tali pusatnya satu. Ya, udah gitu kalau ada bridging dari satu tali pusat ke tali pusat yang lain, yang bridging, jadi ada vessel yang menghubungkan tali pusat yang satu dengan tali pusat yang lain. Ya, maka plasenta tali pusat yang berada di tengah itu mempunyai aliran yang lebih bagus dan dia bisa nyedot karena ada bridging yang dari samping ikut kesedot ke sini. Ya, sampai sini jelas. Makanya namanya twin to twin transfusion syndrome. Jadi bayi yang ini jadi lebih kecil, lebih anemis, pertumbuhan janin terhambat, yang ini gede, ya, dan HB-nya tinggi. Jelas. Twin to twin transfusion syndrome. Nah, kalau misalnya sampai kelainannya itu berat, ya, berat ini, ya, maka yang ini menjadi nggak berkembang, bentuknya nggak jelas, ya, menjadi rusak, ya, jadi kayak daging aja nggak tumbuh. Sampai sini jelas ya, itu yang disebut akardia. Ya. Dan mungkin kalian kenal dengan fetus yang ini dalam literatur dikatakan monstrum atau monster karena bentuknya nggak jelas kayak monster. Ya. Bisa juga dia makin kecil mati jadi IFD. Ya, jadi seperti itu risikonya twin to twin transfusion syndrome. Menurutmu, nah ini pertanyaan logika. Menurutmu, kalau ketemu twin to twin transfusion syndrome, apa yang harus dikerjakan? Ada yang berani? Berapa orang
mahasiswa 160. 160. Ada satu aja yang berani tunjuk tangan. Kalau nggak ada, wajar kalau Indonesia ngambil pemain bal-balan naturalisasi. Dari sekian ratus juta nggak ada satupun yang keren di lapangan. Ya. Kita menang kemarin karena banyak naturalisasi dari luar negeri. Ayo, satu orang aja tunjuk. Salah nggak apa-apa kan, ini kita discuss ya. Jadi gini ya, dalam sebuah diskusi itu jangan pernah takut salah, nggak ada yang salah. Tapi diskusi itu nggak pernah ada yang salah. Hanya tukar pikiran. Mungkin kebenaran mungkin yang salah saat itu mungkin bisa jadi kebenaran di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Menurutmu apa yang harus dikerjakan? Dari sini ada yang berani? Tunjuk tangan, jangan nunduk semua. Saya bisa lihat yang nunduk. Nggak ada yang berani? Sini. Menurutmu apa ya? Logik. Gini ya, sorry ya. Saya men-challenge kalian sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu sudah maha, bukan siswa, tapi maha. Jadi mestinya pelajaran ini itu cuma sekedar kita discuss. Kamu sudah belajar sebelumnya, ya. Dan yang paling penting adalah kritis, berpikir kritis. Jadi bukan apalah. Saya udah jelasin. Twin transfusion syndrome. Pembuluh darah, bridging. Logika. Untuk mengatasi twin transfusion syndrome ini supaya tidak berlanjut, apa yang harus dikerjakan? Logika. Potong? Ya sih. Nah, ya kayak gini. Logik. Jangan takut mengungkapkan pendapat. Saya yakin berapa orang yang berpikir kayak dia. Coba tunjuk tangan, berapa orang yang berpikir kayak dia? Tunjuk tangan, berapa yang tahu? 1. Oke, kenapa nggak ada yang berani? Sini nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang berpikir kayak dia? Nggak ada di sini yang berpikir kayak dia. Nggak ada. Kenapa yang tunjuk tangan tadi nggak mau? Nggak berani? Nggak sampai hati? Nggak mau pamer? Berpikir kritis, ya. Betul. Dipotong, bridgingnya diputus. Lah caranya piye? Ya kan? Nah itulah kemudian berkembang. Kalau nggak pernah ada orang berpikir begini, nggak akan berkembang. Ya. Dahulu memutus ini paling dekat di Indonesia dikerjakan di Australia. Tapi sekarang di Indonesia ada 2 center, di Jakarta sama di Surabaya. Ya. Dan sekarang di Solo, ada di Solo. Alhamdulillah ya Solo ya. Yang mengerjakan pertama kali di Jakarta teman saya satu kamar. Ya teman saya di asrama. Namanya Dr. Gatot, konsultan fetal maternal, seniornya Dr. Arya, ya. Ini benar tanya, ya. Dia ngerjakan, namanya dilakukan fetoskopi. Masukin alat lewat perut, uterus dan sebagainya, pembuluh darahnya dilaser, dimatiin, tuh, diputus alirannya. Tapi Dokter Arya punya cara yang lain ya. Nanti kapan-kapan kalau diskusi sama Dokter Arya, bagaimana cara mengatasi twin transfusion syndrome, Dokter Arya punya cara yang lain, ya, yang betul-betul berbeda dengan yang lain, ya, dan sudah dilakukan di pasien saya juga, ya. Nah, jadi itu caranya. Di Surabaya kebetulan juga teman saya juga yang kerjain. Di Solo juga, ya, Dokter Erik. Ya, jadi yang terjadi adalah seperti ini, ya, twin transfusion syndrome. Jadi kembali lagi kalau kita kuliah, kalau bisa jangan cuma sekedar
apal ilmunya, tapi tahu what, why, how come, bagaimana untuk lanjutannya, dan sebagainya. Itu kritis. Coba berpikir kritis, pasti senang, pasti senang. Begitu juga dengan ekonomi dan sebagainya, pasti senang. Ya, coba saya challenge sedikit, ya, saya challenge sedikit. Hal yang lain, berpikir kritis, ya, di luar kedokteran. Kamu kalau jualan itu lebih, misalnya kamu jualan, ya, kamu jadi penjual. Kamu kalau jualan, anggaplah kamu jualan dirimu sebagai dokter. Kamu jual apa? Coba kamu mbak, ya kamu gak usah noleh, kamu aja, kamu jual apa? Kamu jual apa? Apa yang kamu jual? Kamu jadi dokter nih, apa yang kamu jual ke orang, ke pasien, ke apa? Ke masyarakat? Apa? Sebanter toh. Jual passion. Jual passion. Apa itu? Contoh. Oke, jual passion. Ya. Passionmu yang kamu jual. Oke. Dari sini, kamu jual apa? Ilmu pengetahuan. Dari sing rodok rono sithik, jual apa? Boleh. Ilmu juga. Rodok ini sithik, sing pojok. Nah, Mbak, itu ya kamu jual apa? Ya kamu nggak ada yang lain di situ. Keterampilan. Kamu jual apa nih? Jual obat. Jangan ditertawakan. Jangan ditertawakan. Jual obat bisa jadi dia seorang entrepreneur. Ya, dia di samping praktek, dia punya toko obat, punya apotek, punya ini dan sebagainya. Dan dia bisa mempekerjakan orang-orang untuk melarisi obatnya. Jadi bisa jadi kamu nanti jadi pegawainya. Ya, bisa jadi, ya nggak apa-apa. Ya, lo itu challenge, namanya challenge. Jadi sebelah sini, kamu jual apa? Jual jasa. Oke. Rata-rata jual itu. Saya tertarik sama yang ngomong jual passion. Apa yang kamu maksud kamu jual passion? Ngomong. Loh, nggak apa-apa, ngomong. Loh kok enggak? Tadi ngawur atau dapat pangsit tapi jual apa? Ini motivasi, saya belum masuk ke yang lainnya. Insya Allah gampang sih kuliahnya. Tapi ini lebih ke arah motivasi. Apa yang kamu maksud kamu jual passion? Nggak tahu. Ya, oke. Tapi saya tertarik jawabannya. Ya. Jadi kebanyakan orang akan bilang jual jasa, jual pengetahuan, jual ini, jual obat, dan sebagainya. Artinya yang dijual adalah produk. Menjual produk. Kalau kamu jual produk, ya produk itu yang kamu dapat. Selama kamu jual produk, produk itu yang kamu dapat. Nilainya ya sesuai dengan nilai produk. Jelas? Ya. Tapi coba kamu lihat Rolex jual apa? Jual brand. Ada yang bilang jual jam tangan. Yang bilang jual jam tangan adalah jual produk. Yang jual brand itu bagus. Kenapa kok jual brand kan gitu ya? Sekarang saya tanya lagi. Tentang misalnya Nike jual apa? Brand juga. Brand apa yang dia jual? Apa yang dia jual?
Dia bukan jual sepatu. Sepatunya mah harganya segitu-segitu aja. Jam tangan Rolex, ya, sama jam tangan Lolek, ya kan? Yang Lolek yang sudah clone, harga tertingginya 13 juta. Udah nggak bisa dibedakan bahkan sampai mesin-mesinnya dengan yang asli. Yang asli 250 juta. Yang clone 13 juta. Bedanya jauh. Jelas ya? Jadi yang dijual adalah pride. Dia jual brand. Orang pakai Rolex, statusnya tinggi. Jadi dia jual status. Dia jual kebanggaan. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang ini berpikir kritis. Dia nggak jualan produk. Dia jual brand. Dia membrand Rolex ini sebagai sebuah barang mewah yang hanya bisa dimiliki orang-orang tertentu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia terbiasa berpikir kritis. Apa yang dibutuhkan orang? Gaya hidup. Ada di sini yang pakai tas LV. Ada yang punya LV. Ada yang punya barang-barang branded. Ada yang punya barang branded. Ada ya? Ada ya? Oke. Barang branded apa yang kamu punya, Mas? Hah? Apa? Jam, oke. Mereknya apa, Mas? Hah? Jirat Jones. Patek Philippe. Ya. Begitu kita pakai Patek Philippe, rasanya bangga kita jalan. Dia jual status. Makanya, sekali lagi, sebagai seorang dokter, buatlah pasien itu, kalau ke kamu, dia nggak cuma sekedar aku ke dokter, tapi saya ke dokter. Siapa namamu nih? Namamu siapa? Kamu? Kamu? Elvina. Saya ke dokter Elvina. Wih, ke dokter Elvina. Keren. Jadi orang, dokterku dokter Elvina loh, bangga. Kenapa? Orang ke kamu mempunyai brand status tinggi. Kenapa? Karena kamu mempunyai, sudah bukan sebagai dokter lagi, tapi kamu menjual passionmu. Ya misalnya gitu ya. Kamu sangat passion di situ. Jadi kamu sudah nggak ngomongin lagi soal ngobatin pasien ini. Enggak. Tapi kamu betul-betul fokus di situ, sepenuh hati di situ, dan gak cuma sekedar sebagai dokter. Hal-hal lain yang dibutuhkan seorang pasien, itu kamu perhatikan. Bahkan yang paling kecil, sentuhan kecil, itu sangat bermakna. Ya. Jadi orang akan senang, sehingga pasienmu pasti akan ramai. Dan dia ke kamu bangga, gitu ya. Begitu juga nanti kalau ada dokter yang cuma jual produk asal-asalan, pasien itu nggak bablas dalam kamu gitu. Malah kadang-kadang isin, wah apa? Kok dokter ini nih? Kamu ke dokter siapa? Dokter itu, wah, ya kan? Sekali lagi brand itu penting. Mumpung belum terlanjur, ini saya ngomong beneran ya. Mumpung belum terlanjur, mumpung kalian masih kecil, pikirkan personal brandmu masing-masing, personal brandingmu masing-masing. Pikir, masing-masing orang masih beda. Pikirkan personal brandmu masing-masing. Nanti kalau kamu sudah jadi seorang dokter, pikirkan. Jadi itu adalah hal yang membawa kamu nanti menjadi seorang dokter yang bagaimana. Apakah cuma sekedar biasa-biasa aja, ataukah yang luar biasa? Apakah menjadi dai seperti yang viral,
ataukah menjadi dai yang gitu ya. Jadi artinya semua itu ada pada tergantung kita menjual diri kita masing-masing ya. Jadi jualannya sama tapi itunya beda ya. Kembali lagi semua itu diawali dari berpikir kritis, nggak cuman sekedar ya. Jadi jangan cuman ordinary, tapi biasakan menjadi extraordinary. Sampai sini jelas ya? Karena itu, nek misalnya ada pertanyaan, ada yang tahu ini, diskusi, set. Bener loh, saya begitu masuk di kelas-kelas internasional, mereka itu ngini kabeh. Ya. Dan setelah saya tahu orang-orang ini siapa, ternyata bukan orang kecil-kecil. Ya, salah satu yang sering diskusi dan orangnya itu diskusi hal kecil, tapi mendalam dan sangat ya. Ternyata setelah saya kenal dia, ownernya Mega Cuan ternyata dia. Coba, pikirannya itu kecil tapi betul-betul kritis ya. Jadi kembali lagi bukan masalah hal kecil atau obat, jangan dibikin. Kamu kira Mega ini ya? Saya dengar dari ownernya ya. Mega Cuan itu jual apa? Hah? Jual brand. Dia itu sebenarnya pabrik mie. Jadi Mega Cuan itu hanya sebagai etalasenya. Makanya gak pernah ada yang bisa nyaingin dia dari kemurahannya, ya. Nggak usah cerita itu, kita ngomong cerita bisnis jadi kalau itu ya. Tapi intinya jualnya bukan jual sekedar makanan, ya. Oke, kita lanjut. Diagnosis daripada Gemelli, kehamilan ganda, ya. Jadi pikirin kalau misalnya kehamilan ini dia uterusnya melebihi besarnya uterus sesuai namanya amenorrhea. Jadi kalau dia gede itu pikirin kemungkinan ada kehamilan ganda. Uterus tumbuh lebih cepat, berat badan bertambah dengan mencolok, ya. Banyak teraba bagian kecil, teraba 3 bagian besar, teraba 2 balut teman, ya. Di otak-otak itu teraba 2 balut teman. Jadi yang di otak-otak itu biasanya kepala, ya. Teraba 2 balut teman, bikinin itu, ya. Karena bukan cuma itu yang membuat rahim tambah cepat gede, dia lebih gede, bertambah badan lebih mencolok, bukan cuma itu. Diagnosis bandingan lainnya adalah hidramion, ya. Dan kehamilan dengan tumor, ya, baik itu miom maupun kista, ya. Diagnosis pastinya itu kalau teraba 2 kepala, 2 bokong dan 1 atau 2 punggung, kemudian terdengar 2 DJJ dengan beda kecepatan setidaknya 10 denyut per menit, ya. Jadi DJJ di sini bedanya 140, 150, nah ini kemungkinan besar Gemelli. Dan yang paling penting kalau zaman sekarang ya sonografi, ya, USG. Oke, itu diagnosisnya. Nah, penanganannya dalam kehamilan dia mempunyai risiko-risiko, yaitu preeklamsia dan eklamsia, anemia. Tadi persiapan risiko ketuban pecah prematur dan persalinan prematur. Karena semakin gede melar, maka dia akan mudah kontraksi. Begitu kontraksi, dia ketubannya juga akan pecah, cervixnya juga akan terbuka, sehingga begitu dia terbuka, maka ini ada locus minoris, sedangkan tekanan dari ketuban itu tinggi. Jadi kalau tekanan ketuban tinggi, di sini dinding rahim, di sini ada yang kebuka, ini locus minoris, dia pecah, gitu, ya. Jadi risiko itu ada, harus siap dengan ini. Dalam persalinan itu harus persiapan perawatan resusitasi dan perinatologi, ya, persiapan penanganan risiko pendarahan, ya. Perinatologi kembali lagi berhubungan dengan prematuritas, harus disiapkan dengan kita ngomong prematuritas, artinya kita ngomong kematangan paru. Jadi kita harus siapkan penanganan terhadap kematangan paru.
baik mulai diberikan obat-obatan pemicu keluarnya si lecithin sphingomyelin atau surfaktan dengan pemberian kortikosteroid yang merangsang pneumosit untuk memproduksi surfaktan, atau langsung diberikan surfaktannya langsung, ya. Dan tidak hanya dengan itu, tapi dengan tekanan udara yang positif, ya, CPAP atau dengan ventilator, ya. Karena kalau tidak, sama kayak kemarin yang saya sampaikan, ya, begitu bayi ini lahir, serat dengan tekanan negatif, udara akan masuk. Kalau tidak ada tekanan negatif karena ada tekanan negatif tapi surfaktannya ini nggak ada, maka dia lengket sehingga tidak bisa dia masuk udara. Supaya bisa masuk, ditekan. Jelas ya? Jadi kalau cuma dikasih surfaktan toh nggak ada manfaat, harus ada manipulasi terhadap itu. Oke, kemudian penanganan risiko pendarahan sama ya. Rahim yang melar banget, ya, begitu dia kontraksi, itu akan terjadi risiko atonia atau hipotonia. Makanya akan berisiko terjadi pendarahan, ya, karena rahimnya nggak segera involusi, sehingga pembuluh darah di uterus nggak segera kecepit. Pembuluh darah di uterus itu berada pada silang-silangnya si myometrium. Jadi kalau ini nggak kontraksi, ini nggak ada yang nyepit. Kalau dia kontraksi, maka kecepit, pendarahan hilang, ya. Jadi intinya semua yang membuat distensi daripada uterus itu akan mempunyai risiko pendarahan. Kalau kita ngomong gini berarti tidak cuma kita ngomongin kehamilan ganda, tapi kita juga ngomongin polyhydramnion, kita ngomongin molahidridosa, kita ngomongin mioma uteri pada kehamilan dan sebagainya. Semua yang menyebabkan otot uterus tidak kontraksi baik, maka akan terjadi pendarahan. Sampai sini jelas? Obatnya kontraksikan. Apa obat kontraksi? Uterotonika, ya. Sampai sini jelas? Oke, ya. Nah, jangan lupa juga, ya, ini yang sering dilupakan, ya, bahwa untuk bisa berkontraksi membutuhkan energi. Ya, jadi kalau dia nggak ada energi juga nggak bisa kontraksi. Makanya penting sekali pada persalinan adalah energi, makan dan sebagainya, ya, gula tinggi, ya. Makanya penting pada orang bersalin itu tetap suruh makan, minum madu. Makanya dalam Quran disampaikan di situ pada saat Maria melahirkan Isa Al-Masih, dia disuruh ngokrek-ngokrek nih pohon kurma, disuruh makan kurma, lahirnya gampang. Kurma itu mengandung energi. Jadi sebenarnya semua itu ada dalam Quran, ya. Kalau kamu melahirkan banyak makan kurma, itu energi. Karena kalau tidak juga risikonya perdarahan, ya. Oke. Nah, hal-hal kecil gini yang saya maksud, coba berpikir kritis. Why? Ya kan? Kamu baca itu, kamu udah pernah tahu belum itu dalam Quran ada itu? Pernah? Ada? Belum? Kalau belum nanti boleh baca ya, surat Maryam. Nah, kalau kamu baca itu, kamu cuma sekedar baca sama mikir, itu beto. Biasakan mikir. Kembali lagi, saya challenge sekalian ya. Kalian 2000 semester 5 ya. Nah, nanti kalau pas lulus ya, kita challenge, kita lihat apakah yang ini itu sudah menerapkan challenge saya sekarang ya. Berpikir kritis ya, kamu yang akan dapat ilmunya, dapat manfaatnya ya. Oke, sedangkan kita, ada pertanyaan kembali, kehamilan ganda. Kalau nggak ada, saya kira gampang sih sebenarnya, tapi mungkin poin yang pertama ini ada satu poin yang penting, yaitu berpikir kritis ya. Cobalah jual experience ketimbang jual produk ya. Jual experience-nya pasien ketimbang produk.
Pasien datang ke kamu kecewa, udah nggak bakal balik. Ya, datang ke kamu dengan bangga karena wow, ya, dokternya keren ini dan sebagainya, pintar dan sebagainya. Dokter itu nggak harus pintar ya, saya nggak harus pintar. Pinter-pinter aja ya, tapi nggak harus pinter. Ya. Prinsipnya kamu nggak ngerti, kamu bilang aja saya belum tahu. Nanti saya akan pelajari lagi. Ya. Atau kalau enggak tekniknya ya oke Bu, coba Ibu ini kan lagi, baca lagi ini sebagainya, nanti mungkin pas kontrol nanti kita diskusi lagi soal ini ya. Kalau nggak tahu tanya saya. Ya, ulang praktek kamu baca yang kamu nggak tahu itu, catat. Iya, gitu nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang ada begini, ya tinggal itu hati-hati loh ya. Pasien sekarang pinter-pinter loh, bisa buka internet dan sebagainya ya. Kamu nggak ngerti, kalah susah ya. Kamu harus kuasai itu, ya, harus kuasai. Apalagi AI ya, Dokter Flora ya, itu yang men-challenge saya juga untuk memakai AI, karena saya old fashion, saya nggak bisa pakai AI. Tapi akhirnya saya mencoba, oh iya, itu gampang juga ya pakai AI gitu ya. Itu lebih gampang gitu ya. Tapi tetap AI itu harus promnya dari kamu. Kalau enggak tetap salah, nggak bisa. Tetap kita yang ngatur dia, gitu ya. Kembali lagi, dia hanya melaksanakan yang kritis kan. Lanjut kita inkompetensi serviks. Inkompetensi serviks itu intinya serviksnya nggak kompeten gitu. Ya, serviksnya itu nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar. Ya, serviksnya jadi mestinya nahan begitu, dia kendu. Ya. Nah itu inkompetensi serviks, itu gampangannya gitu ya. Keadaan di mana serviks uterus tidak bisa menerima beban untuk tetap bertahan menutup ya ini setelah kehamilan itu melewati trimester pertama, di mana ostium cervix itu akan terbuka tanpa disertai kontraksi rahim sehingga terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Jadi kudune kan cervix itu nutup, terbuka nanti kalau sudah aterem dengan daya dorong, kematangan cervix uterus ya. Nah, baru kemudian dia buka karena enzim prostaglandin ya. Nah ini belum dia udah kendor, jadi dia nggak kompeten ya. Nah ini disebabkan oleh apa aja? Trauma pada serviks pada kehamilan sebelumnya ya. Jadi misalnya pada tindakan usaha pembukaan serviks yang berlebihan, ada tuh zaman dulu pas lahiran itu di uak-uak gitu ya, mulut rahimnya diuak-uak gitu, bahkan ada yang dipotong gitu supaya gampang buka gitu. Itu praktek-praktek yang juga nggak benar ya. Kemudian robekan serviks yang luas sehingga diameter kanal cervicalis itu melebar, jadi ada robekan ya. Pada pemeriksaan spikulu itu kita bisa menilai diameter kanalis cervicalis dan didapati selaput ketuban yang mulai menonjol pada saat mulai masuk trimester kedua. Diameter ini bisa hampir 1 cm ya. Jadi cervixnya terbuka gampangan itu, belum udah kebuka ya, itu inkompeten. Nah tindakan yang harus dilakukan adalah untuk memfiksasi serviks agar tidak terbuka. Kita lakukan operasi yang dilakukan pada umur kehamilan 12-14 minggu. Ini sebenarnya tadinya mau tak tutup aja ya, kita ngomongin berpikir kritis lagi. Apa yang harus dikerjainnya, tapi udah punya ya, kita kirim. Operasi dilakukan pada umur kehamilan 12-14 minggu. Kenapa? Sebelum trimester kedua, ya pada trimester 2 awal ya. Dengan cara Sirotcar atau McDonald dengan melingkari kanal cervicalis dengan benang sutra ya yang tebal dan simpul, baru dibuka setelah umur kehamilan eterem dan bayi siap dilahirkan ya. Jadi gampangane diikat, ditaleni ya, ditaleni itu kayak gitu tuh ya. Jadi serviksnya diikat
Ini dari luar nih, saya ikat, dijahit ya dari luar. Kapan? Sebelum masuk trimester 2 ya, di trimester 1 akhir. Jadi diikat gini supaya dia nggak apa namanya nggak kebuka ya. Nah, ikatan ini bisa nggak dikerjakan dari dalam perut, dari sini? Bisa nggak? Nggak diikatnya di sini, tapi melalui perut ini. Bisa nggak? Hah? Bisa. Pakai apa? Pakai apa? Hah? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa, yang jawab bisa siapa tadi? Hah? Ya nggak apa-apa. Bisa nggak? Pikiran bodoh-bodohan. Wes bodoh-bodohan. Logikamu ngikatnya pakai apa? Caranya gini. Hah? Endoskopi. Good. Ya. Itu, jangan takut. Jangan pernah takut berpikir kritis. Salah itu mungkin hanya, ya kalau salah mau aja gitu ya. Tapi jangan pernah takut. Jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut mencoba. Kalau kamu takut mencoba, kamu nggak pernah tahu kalau kamu salah atau benar. Dan kamu nggak pernah memulai. Dalam berbisnis juga sama. Ya. Nggak pernah. Jadi kamu praktek juga sama kok. Gak pasarnya gak rame kok. Wah, waduh praktek di sini sepi, kayak gitu. Ya. Coba dulu, kalau gagal ganti lagi, gagal ganti lagi, nggak jadi masalah ya. Tapi kerjakan dengan benar dulu. Betul, bisa dengan laparoskopi. Yang saya anukan ini ya, ini yang kita kerjakan ya. Itu dengan laparoskopi masuk ke sini, ditembus ke sini, tek ya, dengan laparoskopi dijahitkan ke sini, yang ini, tes masuk jadi uterus, ligamentum yang di samping, ya, di sebelah kiri kanannya arteri uterina, ditembus, terus dileboni ki, jarum ini ke sini, yang satunya ke sana, diikat. Saya jadi ngikatnya nggak di luar tapi di dalam, ngerti? Jadi ikatannya di dalam itu lebih kuat. Benangnya ini, nih benangnya lebar, bukan benang biasa. Ini saya tunjukin ini karena ini yang dipakai salah satu untuk material of choice-nya, ya, untuk melakukan sirotka, ya. Yang ini transvaginal, yang ini transabdominal stitch. Nah, yang ini menggunakan ini, gitu, ya. Oke, lanjut ya. Kembali lagi, jangan takut, ya. Nah, kita masuk pada polihidramnion. Ini kita sampai 10.40 kan, ya. Karena habis dari sini saya langsung operasi laparoskopi juga, ya. Kita lakukan laparoskopi, operasi dengan kondisi PCOS, ya. Nanti operasinya kita lakukan drilling dan sebagainya. Jadi kembali lagi ya, berpikir jangan takut, jangan pernah takut berpikir kritis. Polihidramnion sesuai namanya adalah air ketuban yang poli, banyak gitu ya. Nah, rata-rata normalnya itu arterium itu 800 cc ya. Sedangkan cairan amnion itu mempunyai pH 7,2 dan berat jenisnya 1,08 ya. Setelah 20 minggu produksi cairan berasal dari urin janin. Kita kembali lagi ke embrio. Pada saat fetus, mesoderm terbentuk. Salah satu pembentukan mesoderm adalah sistem traktus urogenital. Jadi kalau sudah dia
20 minggu, bayi itu selalu menelan ketuban, dikencingin, ditelan lagi, dikencingin, gitu terus. Produksinya dari urin. Jadi kalau misalnya, nah dari sini berpikir kritis lagi nih. Oligohidramnion. Salah satu penyebabnya adalah, ayo sini ya, apa? Kenapa keluarnya dikit? Iya, ada kelainan di ginjal. Ya, ada kelainan di ginjal, artinya ada kelainan. Jadi salah satu penyebab oligohidramnion adalah kelainan bawaan. Jadi kalau ada pasien-pasien oligohidramnion, cari kelainan bawaan. Tanya dokter Arya, itu ahlinya tuh nyari-nyari gitu ya. Pasti cari mulai otak, jantung, ginjal. Saya senang juga nyari kayak gitu. Ya. Kalau udah ketemu, konsultasikan ke dia. Cariin dong, bener nggak nih? Gitu ya. Oh bener, ya udah terusin ya. Gitu kan. Dia yang konsultan fetomaternal ya. Jadi seperti itu. Ya. Sekarang logikanya, kalau oligohidramnion, ya, kita challenge lagi. Oligohidramnion, bisa nggak kita banyakin ketubannya? Ada yang berani challenge? Berpikir kritis saja, sebodoh-bodohan baik. Ayo, ada yang berani? Kebanyakan gini semuanya, sedih saya sebenarnya sih. Udah di challenge kayak gini. Oligohidramnion supaya ketubannya nambah, ada yang berani? Kamu? Ya ditambah itu ketubannya. Kamu mau jawab? Ya, ditambah caranya dia bisa ewangi caranya dia. Caranya ibunya diapain? Banyak minum, oke. Bukan amniocentesis itu nyedot. Wali aneh. Amnioinfusion. Gitu. Gak apa-apa, ya. Misalnya pertanyaan gitu kamu buka chat GPT, boleh. Ya. Pertama, yaitu melatih inimu, tapi jangan itu terus, ya. Contoh, ya, amnioinfusion, tembusin aja ke dalam perut melalui USG guiding, terus kasih cairan, lagi-lagi dokter Arya tuh yang bisa ngerjain kayak gini ya, sering ya. Kalau fetomaternal mah dia lah ya. Jadi seperti itu. Sampai sini jelas? Ya. Nah, sedangkan cairan polihidramnion itu lebih banyak, ya bisa sampai 2 liter. Kalau polihidramnion itu sering terjadi pada kelainan kraniospinal, kelainan rongga dada, kelainan traktus gastrointestinal, kelainan dinding depan abdomen, hidrops fetalis dan sebagainya, kelainan ginjal. Juga sama kelainan ginjal, ya. Sama. Tadi oligohidramnion sama juga. Polihidramnion bisa juga. Intinya, kalau polihidramnion dan oligohidramnion itu ada kemungkinan kelainan bawaan. Harus dicari. Karena sistem ekskresi dan sistem absorpsinya nggak baik. Ya. Nah, tapi bisa juga kehamilan ganda, hamilnya gede, ya. Bayi ini gede bisa juga karena ketuban juga banyak ya. Pada keadaan polihidramnion, janin ini dia berada di uterus itu berenang-renang, longgar banget ya. Jadi DJJ-nya itu bisa dengarnya itu sayup-sayup karena ruangannya jauh, peredamnya jauh. Jadi kadang-kadang kita juga megang bayi itu nggak bisa kepegang-pegang karena bayinya kakean, ya. Ruangannya kan dia bayi di sini, ini ketubannya oke. Memegang bayi nggak bisa,
Nah, itu seperti itu. Jadi sulit dipalpasi dan kadang-kadang DCC itu sayup-sayup itu polihidramnion, ya. Sama polihidramnion itu akan menyebabkan rahimnya kelihatan gede kayak gemeli, ya, kayak ketuban bayi ganda, ya. Pengukuran cairan ketuban itu dengan pemeriksaan USG, misalnya ada dengan pengukuran satu kantung, ya, salah satu kantung, ada single deep pocket, maka kalau lebih dari 8 itu polihidramnion. Jadi di USG dilihat satu poketnya, diukur dari ujung ke ujung, set, ya, anterior posterior, agak lurus gitu. Lebih dari 8 itu polihidramnion, ya. Atau kita ukur di 4 kuadran, jadi uterus dibagi menjadi 2 ini, ya, 4, ya. Ini pusat, tengahnya pusat, 1, 2, 3, 4. Di 4 kuadran ini kita jumlah ketubannya, diukur dari vertikalnya itu, ya. Kalau indeks cairan ketubannya itu normal, ya, itu bisa antara 5 sampai 20 cm gitu. Kalau kurang dari 5 udah nggak bagus, ya. Sedangkan indeks cairan amnion lebih dari 20 itu disebut polihidramnion. Nah, kalau polihidramnion ringan itu antara 20-30, sedang 30-40, kalau berat udah di atas 40. Jadi bisa kita pilih mana yang mau kita pakai, mau single deep pocket atau indeks cairan amnion, ya, atau amniotic fluid index (AFI), ya. Komplikasi yang sering terjadi pada polihidramnion malpresentasi, ya, wajar karena dia molak-malik. Nah, gitu, ya. Jadi kadang-kadang kayak gini nggak usah dipikir. Kita kalau kritis kadang-kadang kita tuh enak mikir itu udah, logika aja, logika ini, gitu, ya. Nanti kalau udah terbiasa gitu, believe me, ya, kamu nanganin pasien itu langsung tahu ini, oh ini kayaknya ini, karena udah terbiasa berpikir kritis, gitu. Bahkan kadang-kadang advismu bisa out of the box, mungkin nggak ada di tempat lain, nggak ada di dokter lain, out of the box, karena kamu bisa menjelaskan dari hal yang lain, perspektif yang lain. Kembali lagi, jangan hanya menjual produk, jangan cuma menjadi seorang dokter, tapi jadilah seorang dokter yang baik, ya, yang kritis, gitu, ya, extraordinary. Nah, mau presentasi, ya, ketuban pecah tadi saya bilang, dia udah melar banget, ya, wajar dong melar banget, servisnya jadi kebuka, ya, jadi kan kedorong. Kalau kedorong dia kebuka, dia jadi nggak kompeten, kan, ada locus minoris, truk pecah, tor, gitu. Gitu, ya. Prolap tali pusat, begitu dia pecah, tali pusatnya kan melewer, langsung mengikuti tekanan terendah, dia masuk ke bagian yang paling rendah, seperti hukum air selalu jatuh ke bawah, nggak air ke atas, air mancur ada. Ya, nggak apa-apa, tapi air selalu jatuh ke bawah, ya. Jadi dia selalu mencari ruangan-ruangannya lowong, yang longgar, sama tali pusat akan mengikuti itu, air keluar, itu namanya prolaps, ya. Kemudian kalau itu terjadi, maka akan terjadi kontraksi, kan, persalinan, prematuritas, ya. Gangguan pernafasan ibu wajar aja, wong gede, ya kan. Jadi kadang-kadang kita nggak usah mikir yang ngapal, karena gede, ususnya kedorong, diafragmanya kedorong, otomatis volume paru-paru tadinya segini jadi segini, ya jelas aja. Truk sakmene kudu ngangkut pasir sakmene, sekarang jadi sakmene. Supaya dia bisa ngangkut pasir tetap segini, dia harus 1,5 kali lipat. Kemarin udah tak ajarin, kan, gitu, ya. Jadi denyut jantungnya pasti akan lebih tinggi, fisiologi lagi, ya. Karena itu juga sama, makin ampak, yang kemarin aja ampak, ini makin ampak, jelas, ya.
Pada persalinan merupakan faktor predisposisi atau neuteri, tadi sudah saya jelasin. Karena rahimnya melar banget, distended, ya, sama kayak gemeli, sama kayak kehamilan ganda, sama kayak kehamilan dengan tumor dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini itu nggak harus dihafal, tapi cari benang merahnya. Why? How come? Terus how should I do? Bagaimana saya harus kerjakan kalau ada kasus kayak gini? Benang merahnya apa? Penyebabnya apa? Intinya apa sih di sini? Intinya adalah kontraksi. Berarti pikirannya langsung uterotonika. Jadi apapun tinggal tek selesai. Ya, jadi pendarahan kayak gini, kasih asam tranexamat, gak mengatasi masalah, bukan itu penyebabnya. Jelas ya? Kemudian penata laksanaannya, ya, kalau berat amniosintesis. Kembali lagi, ini tadi logikanya, nek kurang diinfus, ditambahi, nek keluar disedot, ya, amniosintesis atau amnio reduction. Goalnya adalah mengembalikan pada batas-batas normal indeks cairan ketuban, ya. Bagaimana caranya amniosintesis? Ya ditusuk aja, jebret, pakai jarum khusus, disedot, dikeluarin, gitu. Terus dicek, sampai kapan? Sampai nilai normal. Sampai berapa lama? Sampai nilai normal. Normalnya berapa? Nah, tadi. Ya, kalau kita mau pakai single pocket, 8 cm. Cek kiri. Kalau kita mau pakai AVI, 4 kuadrat. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Ini tabelnya kamu baca sendiri. Nah, sekarang kelainan letak. Oke, udah hampir habis ya. Kelainan letak atau malpresentasi. Ya. Malpresentasi adalah bagian terendah janin yang berada di segmen rahim bukan belakang kepala. Selasa dipikir, pokoknya sing bener itu dibawa itu presentasi belakang kepala. Bukan itu jenenge malpresentasi. Mal itu salah, presentasi adalah presentasi yang salah. Jadi presentasi yang benar adalah presentasi kepala letak belakang ke, ya, jelas. Di luar itu mal sama praktek sing bener gini sesuai SPO. Di luar SPO mal. Jadi kalau kamu gak melakukan praktek itu sesuai dengan SPO dan terjadi sesuatu, malpraktek bukan. Bukan, karena itu bekerjalah sesuai SPO. Jadi hasil itu bukan menentukan dia malpraktek. Makanya di sini mengertinya di situ. Hukum juga kembali lagi terminologi berpikir kritis lagi. Loh, saya sudah ikuti prosedur. Perkara terjadi ini itu adalah resiko. Bukan mal. Dikatakan mal kalau tidak sesuai dengan yang benar. Nah, sesuai yang benar itulah yang kita pakai sebagai standar prosedur operasional. Ya. Dan SPO, kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Saat ini kebenaran yang benar itu. Mungkin kebenaran yang saat ini, tahun-tahun berikutnya itu menjadi salah. Bisa jadi, makanya jangan pernah takut berpikir kritis bahwa pikiranmu sekarang mungkin salah, tapi bisa jadi pikiranmu itu jadi benar yang akan datang. Gitu. Ya. Nah, kelainan letak janin itu seperti itu, bukan belakang kepala. Jadi, sedangkan malposisi itu adalah penunjuk atau denominator. Itu tidak berada di anterior. Jadi denominator itu adalah tetenger, ya, tetenger. Kalau letak belakang kepala, tetengernya adalah ubun-ubun kecil. Kalau di sini ubun-ubun besar, ya, jelas ya. Terus kemudian kalau muka, ya denominatornya hidung, dahi, mulut. Kalau bokong, sakrum. Jadi kalau kamu lihat begini, itu melihatnya
perspektifnya dari panggul. Sudah belajar anatomi ya, simfisis, panggul, saya ini rongga panggul. Simfisis tengahnya, ini anterior, ini posterior. Jadi kalau misalnya, ya ini kanan, ini kiri. Ubun-ubun kecilnya di sana, berarti ubun-ubun kecil di kanan depan. Ubun-ubun kecil di kiri depan. Misalnya bokong, sakrum di kanan belakang. Sakrum di, jadi itu denominator, tetangga. Sampai sini jelas. Ini nanti akan penting pada saat kita ngomong persalinan. Ya, ini belum sampai ke sana. Saya cuma hubungkan ini nanti penting pada saat kita membicarakan persalinan. Pada saat kamu mau belajar tentang pemeriksaan Leopold, pada saat kamu belajar tentang pemeriksaan dalam, persalinan dan sebagainya. Ya. Nah, persalinan normal itu dapat terjadi manakala terpenuhi keadaan-keadaan sebagai berikut. Faktor-faktornya adalah power, passage, dan passenger. Power itu his, passage itu jalan lahirnya, passenger itu janinnya. Ya. Jadi ini kita ngomong soal akomodasi. Akomodasi janin, ya, akomodasi. Power itu juga menentukan persalinan lama atau macam enggaknya. Jadi kalau misalnya kita ngomong powernya lemah, berarti ini kita ngomong distosia atau partus lama karena power, hisnya kurang. Berarti kalau ini karena power, obatnya dikai power, dipacu, induksi, ya. Tapi kalau karena akomodasi, belum tentu itu obatnya, ya. Jadi dalam keadaan normal, presentasi janin adalah ini. Presentasi belakang kepala dengan ubun-ubun kecil dalam posisi transversal saat masuk pintu atas panggul, ya. Dan pada posisi anterior setelah dia melewati pintu tengah panggul. Dengan presentasi tersebut, maka kepala janin akan masuk ke dalam ukuran paling kecil, ya, sirkumferensianya, yaitu suboccipito brachiopaticus, sehingga kepalanya itu fleksi, gitu ya. Nanti pada saat persalinan akan gitu, kita lihat ini, ya. Nah, dia fleksi maksimal, ya. Sedangkan malpresentasi kalau nggak kayak begini, presentasi belakang kepala itu begini. Kalau nggak begini, itu malpresentasi. Jadi misalnya dia defleksi, puncaknya di atas, itu presentasi puncak kepala. Luwih ndangak meneh presentasi dahi, luwih nemen presentasi muka. Jadi masalah malpresentasi adalah masalah defleksi daripada kepala. Normalnya fleksi maksimal, semakin defleksi semakin malpresentasi. Ya, presentasi puncak kepala, presentasi dahi, presentasi muka itu sesuai derajat defleksi kepala. Sedangkan presentasi majemuk itu ada prolapse ekstremitas pada presentasi kepala maupun bokong. Ya, jadi bisa bokongnya ada, ning kakinya juga pedungul, yaitu presentasi majemuk. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, presentasi yang lain adalah presentasi bokong dengan varian-variannya. Ya. Dan yang lain adalah letak lintang. Jadi kembali lagi, posisi yang benar adalah posisi ubun-ubun kecil sebagai denominator dan kepala maksimal defleksi, maksimal fleksi. Jadi posisi ubun-ubun kecil di depan. Karena itu dia masuk dalam sirkumferensia paling kecil. Ya, kalau kamu lihat diameternya itu sekitar, kalau kamu lihat konjugata dan sebagainya, ya, itu kurang lebih 9,5 cm. Jadi semakin dia defleksi, semakin malpresentasi. Oke, gampang ya. Jadi nggak usah dihafal. Malpresentasi itu apa? Bukan belakang kepala titik. Bentuknya apa? Semakin defleksi, terserah puncak, dahi, muka dan sebagainya.
Lainnya apa? Bokong dengan segala variannya, miring, ya kan, melintang. Nggak usah dihafal, gampang. Ya. Nah, sekarang kita ngomong CPD. Tinggal 10 menit ya. Insya Allah cukup. Disproporsi vetopelvic atau kepala panggul. Ya. Kita seringkali mengatakan CPD, cephalopelvic disproportion. Ya. Coba saya tanya, mindsetnya apa nih kalau kita ngomong CPD? Ada yang sebelah sini. Ini dari tadi yang sini ya, yang sini. Yang sini sudah pernah sih ya, tapi gak apa-apa deh sini apa situ. Ada nggak sini? Mindsetmu apa yang ada di dalam pikiranmu kalau kamu ngomong CPD? Masih nggak bisa ya? Ya, good. Tidak cukup untuk dilewati. Panggulnya kecil. Oke. Sip, ada yang lain? Apa? Sutura. Oke, overlapnya itu ya. Oke, itu namanya molase. Good. Berarti masih ngomong soal ketidakcukupan karena panggulnya sempit. Oke, yang lain? Yang lain, saya ingin dengar dari yang lain. Ayo, para kritiser ya. Yang berani nunjuk tadi, saya melihat kamu jadi dokter-dokter nanti masa depan yang sukses ya. Insya Allah ya. Harus berani ya. Ada lagi yang lain, saya pengen tahu yang lain. Ayo sebelah sini yuk. Ayo, Mbak. Nggak ada yang berani. Ujung. Nggak ada yang berani. Oke, good. Wah, kamu juga tuh. Insya Allah jadi dokter hebat. Bayinya besar. Good. 2 panggul sempit, yang 1 bayi besar. Ada lagi yang lain? Kritis. Saya udah sebut. Kritis. Apa? Satu lagi. Saya pengen dengar satu lagi, baru saya jelasin. Saya pengen lagi, ada satu yang kritis lagi. Ya. Ayo. Kamu nggak apa-apa. Mau komen? Kalau nggak apa-apa. Nggak. Komen lah. Oke, gabungan badan panggul sempit dan bayi besar, gabungan. Oke, nggak apa-apa ya. Sekali lagi ya, dalam mengolah sebuah data, kamu harus kritis. Saya sudah katakan di sini, disproportion vetopelvic. Apa? Tidak cocok atau gak pas atau salah. Proporsi vetopelvic bayi dan panggul. Jadi ono ketidakcocokan antara bayi dan panggul. Di situ sudah saya katakan bahasa Indonesianya kepala panggul. Ya. Jadi ketidakcocokan antara kepala dan panggul.
Nggak cocok akomodasi, itu namanya, saya udah bilang tadi, akomodasi. Jadi kita membicarakan akomodasi. Jelas? Artinya, kalau kita ngomong akomodasi, bisa aja bayinya gede, panggul yang normal, atau bayinya gede, panggulnya sempit, atau bayinya normal, panggulnya sempit, panggulnya normal, bayinya normal, gede normal, mal presentasi, kita ngomong akomodasi. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kita ngomong accommodation. Jadi kamu naik di sini, ini mas, kamu yang pojok nih. Nah, kamu naik mobil, Mini Coopernya Mr. Bean. Enak apa? Bisa melebur, bisa metu mungkin. Kamu nggak cukup, sempit, ya kan? Kamu naik mobil, ya kan? Jeep, ya. Tapi kamu masuknya itu mungkin bawa barang ini, barang itu dan sebagainya, dan masuknya itu nggak lombong ini, tapi posisinya nggak karu-karuan, ya tetap nggak bisa keluar juga. Jelas ya? Jadi bayi ini nggak harus bayi besar, selalu yang dipikirkan, bahkan even dokter kandungan pun kalau menjelaskan ke pasien CPD itu mesti panggul sempit gampang, dan pasien tahunya CPD adalah panggul sempit, padahal bukan itu. CPD adalah cephalopelvic disproportion. Bisa jadi bayi yang normal, panggulnya normal, dan dia mau presentasi muka, presentasi dahi, gak bisa lewat, harus seksil, itu namanya CPD. Sampai sini jelas? Jadi bisa menjelaskan ke pasien, ibu, panggul ibu normal, bayinya juga nggak gede, cuman problemnya presentasinya nggak benar. Jadi termasuk ada disproporsi antara kepala panggul, nggak sinkron nih, kepala panggulnya nggak proporsional, disproportion, ya. Jadi ibu nggak bisa lahir pervagina, harus lewat seksio cesaria, perabdominal. Sampai sini jelas? Ya. Jadi ada nggak bedanya panggul sempit sama yang lain tadi? Ada bedanya. Kalau karena panggul sempit, memang ukuran panggul dalam yang sempit, sudah nggak bisa diapa-apa nih panggul itu. Jadi artinya kehamilan berikutnya it must done by C-section lagi, ya, harus seksio cesarean lagi. Tapi kalau bukan karena panggul sempit, hanya karena mau presentasi atau bayinya kegedean, di saat kehamilan berikutnya tidak ada tanda seperti itu, maka itu tempatnya kita melakukan vaginal birth after C-section, VBAC. Sampai sini jelas? Jadi ada beda di situ. Jadi makanya sekali lagi, kalau kamu hanya menjual sekedar pengetahuan, ya cuma itu yang benar. Tapi kalau kamu beyond, ya, kamu punya kriteria kritis, pemikiran kritis, kamu bisa memberikan suatu hal yang berbeda untuk mereka, dan itu memperkaya ilmumu juga, memperkaya decision juga.
Dan di luar dunia itu, kamu juga akan mempunyai decision yang lebih berbeda lagi. Extraordinary. Sampai sini jelas ya? Jadi disproporsi kepala panggul itu udah tak panteng di situ. Nggak sama dengan panggul sempit. Nggak sama. Belum tentu panggulnya sempit. Ya, belum tentu. Tapi ada disproportion. Nggak proporsional antara kepala bayi dan panggulnya ibu. Jelas? Oke. Komplikasi ke persalinan, ya tentunya kalau dipaksain, ya trauma, ya kan? Baik pada ibu maupun janin. Kalau pada ibu, ya ruptur jebol. Nah dipaksa balungnya pedot, ya, simfisiolisis, fraktur, ya. Pada janin trauma, pada kepala, organ-organ dan sebagainya. Oke, sampai sini jelas? Pas, selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, semoga ini bisa kuliahnya bisa memberikan insight, ya. Di samping ilmu juga insight untuk kamu nanti jadi seorang dokter yang nggak hanya biasa-biasa, ya. Jadi saya challenge ini, saya tidak berharap semua akan bisa melakukan challenge, ya, karena yakinlah semua orang itu mengikuti seminar-seminar entrepreneurship dan sebagainya, tapi tidak semua orang bisa menjadi entrepreneurship ternyata, ya, hanya sebagian kecil. Jadi artinya apa? Mungkin dari challenge yang saya tadi itu bisa jadi kelihatan sudah ada tumbuh, tapi ada juga yang di dalam kalian masih malu-malu, ya. Tapi ingat ini, minimal kalau kamu bisa berpikir kritis dalam segala, nggak cuma ini, ya, nggak cuma di bidang obstetri, ya, tapi di bidang yang lain juga mempunyai challenge seperti itu. Insya Allah kamu akan mudah dalam belajar. Insya Allah. Apalagi zaman sekarang mudah banget. Ya. Kamu dimanapun bisa tahu ilmunya, bisa tahu hasilnya dan sebagainya. Tapi jangan pernah lupa, pasienmu juga punya kemampuan yang sama dengan kamu. Ya, pasienmu juga punya HP dan dia punya sumber yang sama. Bahkan bisa jadi kamu kalah sumbernya sama dia. Jadi kalau misalnya ya, ChatGPT-mu gratisan, ChatGPT dia berbayar premium misalnya, ya, kamu cuma dapatnya sidik, dia lebih banyak. Duh, katanya begini. Waduh, mana ya, gue saya nggak dapat ya. Apalagi jangan bergantung pada AI, ya. Tapi AI itu kita gunakan untuk membantu kita dalam memudahkan. Tapi kembali lagi, yang mendrive itu kita berpikir kritis. Saya kira semoga ini bisa manfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Ini apa nih? Oh ya. Simpan aja di situ. Oke, ya.
Baik, di sini aku minta waktunya sebentar ya buat bahas masalah perkuliahan mungkin. Untuk yang pertama mungkin perkuliahannya dari Dokter Diana itu kan mungkin dari starting kalian juga udah dengar kan kalau beliau itu agak strict juga. Jadi kemarin itu Dokter Diana itu minta untuk perkuliahan di hari Minggu. Terusan